Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Segera dampak ledakan menyebar dengan gila-gilaan yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Bagaimanapun, kekuatan penghancuran diri makhluk abadi sangat mengerikan, yang membuat energi penghancur yang kuat langsung menutupi area sekitarnya, termasuk Chang Yuhua yang ada di dalam. Namun ketika dampak energi menyapu ke arah Chang Yuhua, tiba-tiba sosok sang ratu muncul di belakangnya. Kemudian dengan sosok yang anggun, dia melambaikan lengan jubahnya, dan ketika tirai cahaya keduanya untuk memblokir energi yang menyapu. Jelas energi penghancur ini sangat menakutkan. Seolah-olah energi ini seperti batu besar yang jatuh dari ketinggian ke air yang tenang. Sehingga saat batu besar menghantam permukaan air, gelombang besar akan terbentuk dan menyapu sekelilingnya seperti tsunami. Bahkan dampak dari ledakan diri ini, semua pembatasan di sekitar ruang ini juga runtuh dalam sekejap. Dan satu-satunya sosok yang masih menatap gunung hitam juga runtuh dengan cepat. Namun di bawah keruntuhan ini, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Karena ada banyak sekali mayat yang menyisakan tulang putih, tapi ada juga beberapa mayat yang belum membusuk seluruhnya. Bahkan ada beberapa mayat yang terlihat seperti baru saja terbunuh. Bajingan apa ini? Apakah kumpulan mayat berasal dari altar pengorbanan dari patung batu? Xiaoyan mendengus dingin karena dia melihat banyak mayat-mayat berterbangan di langit karena terkena dampak ledakan. Namun dengan cepat energi menakutkan yang menyebar juga hampir seketika menghilang, dan semua mayat yang berterbangan juga musnah dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, meskipun Xiaoyan juga terkena dampak ledakan, tetapi Xiaoyan juga menyadari niat asli Suguhan. Jelas dia tidak berencana untuk melenyapkan dirinya sendiri, tetapi dia ingin menghancurkan formasi yang goyan bentuk, sehingga sosok di Gunung Hitam dapat melarikan diri. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga sedikit bingung, karena sosok ini sepertinya tidak berniat untuk bertarung dengannya. Apakah dia takut akan sesuatu, sehingga dia memutuskan menghancurkan avatarnya sendiri? Tapi jika avatar Suguhan berada ranah abadi, maka seharusnya tidak mungkin tubuh utamanya lebih lemah dari tubuh avatarnya. Lalu, apa yang dia takutkan? Pada saat ini, akibat ledakan itu, formasi keheningan dengan cahaya emas yang diatur oleh Goyan akhirnya runtuh. Meskipun itu hanyalah sebuah formasi, tetapi Goyan tidak pernah menyangka bahwa Suguhan akan dapat menghancurkan formasi ini dengan meledakkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, seperti yang direncanakan sosok ini, setelah formasi keheningan Goyan dihancurkan, ruang tempat ini akan menghilang, sehingga badai kekosongan pasti akan terbentuk di tempat ini. Sialan! Anda berani menghancurkan formasi Tuan Anjing. Sepertinya Anda benar-benar tidak bisa membedakan antara Tuan Anjing dan sampah. Anda harus tahu, susunan ruang saya memiliki susunan kedua. Jelas formasi keheningan emas saya bukanlah susunan ruang biasa. Metode pembentukan ruang dipaksa menjadi kedua susunan kosong ini. Pada saat yang sama, setelah suara Goyan keluar, tiba-tiba sebuah tirai cahaya seperti dinding keluar dengan gila-gilaan. Meskipun ruang yang asli telah dimusnahkan dengan ledakan diri, tapi sekarang segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh cahaya keemasan yang menunjukkan ruang kedua telah terbentuk. Tepatnya di luar ruang sebelumnya, telah dikelilingi oleh cahaya keemasan yang dibentuk Goyan. Hanya saja ruangnya lebih besar dari sebelumnya.
Dengan kata lain, ruang yang dimusnahkan barusan adalah ruang telah ada sebelumnya. Pada saat ini, formasi ruang kedua puncak emas Goyan telah membentuk lingkaran di dalam lingkaran. Bahkan di luar ruang ada cahaya terang yang berasal dari cahaya biru dari mata Goyan. Terus menyapu dengan cahaya kemasan di sekitarnya, menyusut. Seolah-olah ruang tersebut menyusut dengan cepat. Yang membuat asap hitam yang ingin melarikan terhalang dan tidak dapat keluar. Adapun Xiaoyan yang terkena dampak ledakan diri dari suguhan, Xiaoyan menderita banyak luka di tubuhnya, yang membuat tubuhnya hampir roboh. Namun meskipun tubuhnya dipenuhi dengan luka, tetapi dengan restu dari tubuh abadi, semua lukanya dapat dipulihkan dalam sekejap. Bahkan kekuatan tubuh abadi, kecepatan regenerasi sangat cepat, sehingga daging dan darah di sekujur tubuh Xiaoyan dapat kembali seperti semula. Segera tatapan Xiaoyan terkunci rapat pada asap hitam di ujung. Jelas asap hitam tidak lagi melarikan diri, karena tidak mungkin baginya untuk dapat menembus formasi yang dibentuk Goyan dalam waktu singkat. Jelas asap hitam ini juga adalah master formasi. Jadi secara alami, dia tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam formasi yang dibentuk oleh Goyan sangat kuat. Ini sangat menarik. Saya tidak menyangka saya akan ditipu oleh monster bermata besar ini. Sebuah suara dari asap hitam keluar. Kemudian dengan cepat asap hitam berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi seorang pria dengan tatapan suram di matanya. Namun penampilannya sangat mirip dengan suguhan. Sebelumnya, Anda menggunakan avatar untuk membodohi saya. Anda memberitahu saya tentang kejahatan Anda sebelumnya, dan itu kedengarannya benar. Tetapi untuk master formasi, saya khawatir hanya Anda orang yang bodoh yang sangat bangga menyebut diri Anda sebagai master formasi nomor 1 di Sensi. Xiaoyan berkata menatap sosok di depannya dengan dingin, karena jika apa yang dikatakan Changqi Tian benar, maka penguasa petir ekstrim dibunuh oleh orang ini. Bagaimanapun, Changqi Tian telah berperang melawan invasi dunia iblis dalam pertempuran pertama dunia Sensi, dan dia adalah orang yang saleh. Tetapi seringkali orang saleh seperti inilah yang dibunuh oleh muridnya sendiri. Dalam hal ini, hanya Anda yang tahu masalah ini. Selama saya membunuh Anda di sini, saya dapat menyandang gelar guru saya dan menjadi orang yang benar mulai sekarang. Sosok berkata perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit dan berkata dengan dingin, "Jadi, Anda adalah murid Changqi Tian, dan Anda yang telah membunuh guru Anda sendiri untuk menjadi lebih kuat. Bukankah ada cara lain untuk menjadi kuat? Jika Anda serius, pasti selalu ada cara. Apakah Anda tidak pernah melakukan hal-hal berbahaya, dan Anda benar-benar tidak melihatnya?" Xiaoyan yang berdiri di kejauhan menatap Jin Chong dengan dingin. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dengan cepat dia memberitahu Goyan untuk memperkuat formasi pembatasan. Jelas Xiaoyan tidak ingin menunda-nunda lebih banyak lagi, dan dia tidak akan membiarkan bajingan ini melarikan diri dari ruang ini dengan mudah, kecuali dia telah mati. Segera Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, kemudian 8 penguasa berat misterius yang mendalam terbang dari ujung dan mendarat di telapak tangan Xiaoyan. Sekarang mata Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Pada saat yang sama, di sisi lain Jin Chong menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya, kemudian dia dengan cepat menginjak kehampaan dengan keras. Segera kabut hitam meletus dari tubuhnya membentuk awan gelap yang mengandung guntur yang berkedip-kedip di dalam awan gelap. Melihat itu, Xiaoyan sedikit mengernyit karena sumber guntur ekstrim ada di dalam tubuhnya. Sepertinya dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini. Kemudian dengan paksa dia menangkap sumber guntur ekstrim dan telah digunakan olehnya sekarang.
Segera paksaan yang sangat kuat menyapu ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, sebuah bayangan dalam kabut hitam perlahan muncul. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan penuh niat membunuh yang sangat kuat. Saya ingin melihat dan mencari jiwa Anda setelah saya membunuh Anda. Dan saya akan membiarkan Anda melihat hal kotor apa yang telah saya lakukan kepada penguasa guntur guru saya. Jadi jangan berbicara atas nama keadilan sekarang. Setelah suara itu keluar, lapisan kabut hitam dengan cepat menyebar. Bahkan dalam serangan ini dapat terlihat dengan jelas bahwa kabut hitam ini tidak sederhana, yang seharusnya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Karena di antara kabut hitam ini ada cahaya guntur yang berkeliaran dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan menatap kabut hitam dengan serius karena dia dapat dengan jelas merasakan sebuah paksaan yang sangat kuat terpancar dari sumber guntur ekstrim ini. Namun Xiaoyan juga tidak mengetahui bahwa sosok ini berada di ranah keabadian kaisar langkah berapa. Namun, dalam menghadapi tekanan ini, Xiaoyan dapat merasakan itu jantungnya berdetak dengan cepat. Namun dengan kekuatannya, mungkin cukup dihitung sebagai ujian terakhir. Pada saat ini, sang ratu yang masih berdiri di udara, dia menyilang lengannya di dadanya. Namun dengan penampilan seperti itu, dia terlihat lebih anggun. Karena meskipun dia biasanya memakai pakaian yang longgar, tetapi karena ukurannya dadanya yang besar, itu terlihat lebih menggoda. Meskipun tubuh fisik Anda sangat kuat, tetapi Anda berada di ranah keabadian kaisar langkah keempat. Jika Anda hanya mengandalkan itu saja, Anda pasti akan mati dalam pertempuran ini. Setelah Anda mati, saya akan merawat wanita ini untuk Anda. Tapi sebelum saya membunuh Anda, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin membutuhkan monster mata besar ini. Cincong berkata dengan dingin, sepertinya dia sangat membenci Goyan. Bagaimanapun, Goyan telah merusak banyak rencananya, yang membuat nafasnya menjadi terburu-buru. Jelas dia belum mencapai banyak hal, tetapi telah dirusak oleh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan dengan cepat bergegas ke arah bayangan hitam, karena hal yang paling penting sekarang adalah memberikan cukup waktu untuk Goyan memperkuat pembatasan ruang ini. Oleh karena itu, Goyan memerintahkan Xiaoyan untuk bergegas ke arahnya dan untuk mengurangi kesalahan. Goyan cukup pintar dan dia langsung terbang ke arah sang ratu. Karena dengan penglihatan Goyan, dia dapat melihat sekilas tentang kekuatan besar dan kecil dengan jelas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.